Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa bil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu qatib wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wattaqullaha allati tas'alun innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina qawlan sadida yuslih faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus ini datangkan manfaat yang hilangi illa man abah, itu akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Jadi kalau ditanya Ustaz, penghuni surga siapa? Ya umum umat Muhammad. Penghuni neraka ya bukan yang umat Muhammad gitu. Kebalikannya ya. Berarti kan kita mesti mempelajari nih bagaimana jadi umat Muhammad dan jangan sampai keluar dari umat Muhammad. Allah sudah jelaskan bahwa kita disuruh ikutin beliau. Ittabi'uhu, ikutin Nabi. Ya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan petunjuk tentang hukum halal, haram, subhat dan lain-lain, Nabi sudah ajarkan. Dan orang beriman ikuti. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia malah ikuti yang orang beriman gak lakuin. Allah bilang nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Tuh.
ya di surat An-Nisa ayat 115 itu ya, pasti berpaling jauh minkum min ahad rabbuh laisa bainahu wa bainahu wala hijab. Ya dalam Imam Bukhari seorang langsung sama dia, dan tidak ada penerjemahan hambanya enggak, yaitu logika, ilmu kalam. Walaupun mungkin Quran itu pakai bahasa Arab, bukan berarti Allah nggak paham bahasa selain Arab. Ya. Ini mah Allah pencipta, kita nggak boleh mikirin Allah, pikirin yang dicipta sama Allah boleh. Ya. Wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan yang diciptakan, jangan mikir siapa yang menciptakan, nggak bakal nyambung otak kita sudah. Allah kasih bayangan gitu. Nanti di akhirat Allah akan bicara. Dan ayat mengatakan la yatakallamuna illa man adinalahu rahman yawma wal malaikatu sofa la yatakallamuna illa man adinalahu rahman wa qala shawaba. Hari di mana ruh dibangkitkan nanti, dan tidak kecuali yang diizinkan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Siapa yang diizinkan? Ibadur Rahman. Siapa Ibadur Rahman? Yamsuna 'alal ardi khawnan. Orang yang berjalan di muka bumi tanpa ada kesombongan. Kenapa dia nggak sombong? Karena dia tahu yang dia punya cuma titipan. Apa yang mau disombongin dunia ini? Orang-orang yang seperti ini akan mudah bicara di dunia. Makanya sudah kita bahaslah kemarin tentang Yaumul Bahsi, hari berbangkit, Yaumul Hisab, hari dihisab, Yaumul Furqan, hari manusia ini dibedakan sama yang Yaumul kiamat itu banyak ya, dan hari itu diperuntukkan untuk itu. Nah, pada perjumpaan kali ini pembahasan surga dan neraka. Siapa tuh penghuni surga, penghuni neraka gitulah. Iya, dijelaskan dalam buku yang kita punya ini bahwa orang masuk ke dalam surga terbagi menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Kayak orang haji kan, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Banyaklah nanti berkaitan dengan surga, banyaklah ya. Cuma surga itu kan penghuninya itu kan punya 3 sifat. 3 sifat penghuni surga apa? Qoribin, hayyin, sahlin. Gampang akrab. Hayyin, lembut. Sahlin, mudah, nggak susah. Itu penghuni surga. Ada yang nyaut, gue banget gitu ya. Sales, dia sales. Ya nggak sono, nggak sono. Penghuni surga itu memang qoribin, hayyin, sahlin. Tapi dibikin-bikin, memang agama bikin kita gampang akrab. Kalau sudah punya ilmu, akrab. Makanya orang salah. Saya lagi ini enggak kadang
Jangan. Itu gampang akrab. Rosah bapak menjadi harus nggak dekat sama anak. Main. Tanya nikah. Mateng nikah banyak galak cuma ngangenin mama kita kan gitu, abah kita tapi ngangenin. Nokin gitu, nggak dibutuh, ada beda lah, bobotnya beda ya. Makanya ini mesti kita pelajari lah. Ini koribin sahin gampang, hayin lembut, salin tuh mudah, nggak ruwet ya, kurang ya kayak orang berilmu kan gitu, udah deh kurang lebih lah. Kalau yang kaku, oh nggak, hak tadi dulu, ini orang baru tahu hak. Boleh balita kan gitu ya. Kamu kayak nggak bisa jadi surga deh gitu, nggak gitu. Nanti yang belum kayak emak ya tahu sih, orang hijabers gitu, tahu mamanya tahu memang salah ya, proses sayangnya besok lebih gitu lah. Kamu mama dulu 40 baru tobat gitu ya. Kori dalam dunia pendidikan itu kita punya kelas nanti. Orang yang berilmu dan isyarat aja bikin dia paham. Tapi kalau orang jahil bodoh mesti dipukul baru paham. Makanya sholat yang rajin. Nanti kalau udah bagus sholat kamu, gampang kamu nerima syariat deh nanti. Kenapa? Karena minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Kan enak. Ya mah insya Allah mah doainnya mah mudah-mudahan aku bisa istiqomah insya Allah. Nah bertahap, lama-lama dia juga maksimal. Orang yang belajarnya bertahap, dia akan memahami agama dengan bijak. Tapi kalau yang langsung ngegas pas futur kacau urusannya ya. Tayyib, 3 penghuni surga. Yang pertama, sebagaimana dikabarkan oleh Rasul ya, penduduk surga itu masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada 70.000 orang ya, Nabi sebutkan ini ya. Dalam satu hadis beliau menambahkan bahwa setiap 1.000 orang membawa 70.000. Dan ternyata 70.000 orang masuk surga tanpa hisab ya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kaum muslimin yang kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya. Karena nanti ada juga di surga itu penduduk yang udahlah, emang dari awal dia udah surga, tadi di awal tuh masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Nabi jelaskan, ini orang-orang yang tidak meminta ruqyah, yang tidak dikei ya. Maksudnya apa? Mereka orang yang bertawakal. Terus ruqyah nggak boleh, kei nggak boleh, bukan. Yang dimaksud ruqyah di sini merutinkan ruqyah. Jadi kayak orang sakit, nggak sakit berobat mulu. Islam nggak demen tuh.
Jadi was-was hidupnya. Padahal dalam agama kita, jangan sakit yang berat, sakit yang ringan pun dirontokkan dosa kita. Jangan dikit-dikit nih ya, meratap aja. Jadi anana, jadi orang yang ngobrolnya nggak jauh dari yang namanya penyakit. Ini perempuan kayak gini mesti dihindari nih. Capek ngomong sama dia, Tat, nggak jauh dari merek obat. Capek, pusing. Kapan bermanfaat ini orang gitu loh. Orang disuruh betah di rumah tapi yang dikeluhin sakit, pusing. Tapi suruh betah, ya siapa yang mau betah ngadepin orang kayak begini? Coba kalau pengen betah, perempuan jadi mutiara. Mutiara yang betul-betul berwarna, meling-meling lah. Dalam lumpur pun mutiara. Siapapun senang lihat mutiara. Jadi berlian, walaupun dalam bongkahan batu di atas gunung, dikejar sama orang. Kalau jadi batu split mah dicor di jalanan urusannya. Punya kelas. Perempuan dinikahi karena hartanya, bukan anak orang kaya, punya nilai. Laki respect, kenapa nikah sama dia? Oh ini sih manusia, Masya Allah, multi talentnya. Sendiri aja bisa survive, apalagi kalau berdua kerjasamanya asik. Saya cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Laki-laki juga menghormatin dia. Ya Masya Allah. Udah gitu nasabnya bagus lagi. Saya pede aja benih. Kalau dia hamil, saya meninggal, anak saya lahir di tangan orang baik, ipar saya orang baik semua. Oh, nasabnya bagus. Ditambah memang dia cantik, ya mau dandan rapi, fleksibel lah kalau cantik ya. Tapi memang Masya Allah, nggak ada semuanya gimana? Lihat agama. Fazfar bidatidin taribat yadam. Itu perempuan. Punya nilai, jangan jadi orang yang minta dikesianin. Laki-laki bodoh banget kalau nikah sama perempuan karena dia miskin. Kesian habisnya, hilang kesian, hilang semua. Perempuan mesti punya nilai. Agama tuh begitu. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul memang punya nilai. Perempuan yang mesti punya nilai. Surga dimasuki dengan nilai. Dunia ini permainan, bermainlah, jangan jadi komentator. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Berilmulah kamu, dunia ini permainan. Ayo bermain, jangan jadi komentator nimbrung. Aku nggak punya ilmu, belajar. Karena nilai itu dengan permainan, bukan dengan tontonan. Ya, jadi perempuan yang total, betul-betul madrasah, punya tanggung jawab, bukan hiporia. Saya mesti belajar, mesti pinter. Saya seorang ibu yang dibilang madrasah, anak kan tergantung madrasahnya. Jebolan sekolah mana? Kalau sekolahnya nggak ada orang berilmu, ya anaknya kurang lebih. Tanggung jawab, enggak, saya harus belajar. Khirsun, semangat dari batin, pengen berubah jadi lebih baik. Ini yang begini punya kelas di mata Allah. Udah nggak bakal disembarangin pasangannya ke depan. Wah ini sih malaikat yang begini sih, jangan dapetin yang kaleng-kaleng nih. Ini orang berkelas, karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, Allah kasih pemimpin yang pinter. Perempuan kan rakyat dalam rumah tangga. Kalau perempuannya pinter, bohong kalau suaminya bodoh, pasti pinter. Ya, itu sudah prinsip agama. Tapi kalau rakyatnya telolet, pemimpinnya telolet. Kan sekarang lagi ada generasi telolet ya. Saya kalau lagi hari libur tuh depan-depan pintu tol, bang telolet, telolet. Gitu. Pantesan, gue punya pemimpin telolet. Rakyatnya telolet semua. Kita juga laki-laki kalau punya istri yang pinter cerdas, hati-hati, nggak macem-macem ya. Oh saya nggak bisa, mesti ada dalil ya, karena pasti didebat. Kenapa begini, kenapa begitu? Tinggal bilang aja, qala Allah wa qala Rasul gitu. Apa Allahnya ngomong, Nabi yang bersabda, lo komplain ke sono, jangan kemari, kan enak. Tapi kalau kita punya rakyat yang kurang lebih ya kita bohongin terus kan jadinya. Dia mah mendingan dibohongin, Tat, awet, jujur ribut, betul. Kenyataannya begitu kan, ya, kalau kita berilmu enggak lah, insya Allah enggak ya. Terus yang ketiga, golongan penghuni surga yang ketiga itu kaum muslimin yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kaum muslimin, dia Islam, cuma kejelekannya lebih banyak. Nah, ini nih nanti ada riwayat yang mengatakan ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, ya, maka Allah perintahkan pada penghuni surga keluar dari surga. Kenapa ya Allah? Turun ke neraka, cari orang yang kau kenal, selamatin dia. Tuh, asal dia Islam, ya tidak berbuat syirik, biar kata dia penghuni neraka diselamatin nanti.
dikeluarin. Udah ya Allah, kata Allah sekali lagi, kali belum masih ada yang keselip kali, cari lagi, dicari, ketemu lagi, udah ya Allah, apa sama kamu dengan salam. Masya Allah, makanya coba tuh, cari temen jangan cari musuh. Apalagi kalau udah nggak muda-muda banget kayak kita gini udah 50 ke sono nih, kaki udah sebelah di lubang, tolong jangan cari musuh mulu. Emang kamu berapa lama lagi umur kita? 53, 54, 2 kali pemilu lagi umur, mau ngapain lagi? Tapi ibu, saya doain 50 tahun lagi, nyusahin. Ya. Udahlah kelas lah ya, kita nggak tahu kapan usia kita minta yang terbaik lah sama Allah gitu ya. Tapi kalau udah begitu udah masa rawan. Yang udah 70 bonus 7 tahun tuh, manfaatin bonus tuh. Ya, atau yang lebih, sudahlah kurang lebih. Mungkin memang Allah pengen kamu menjadi saksi yang kuat dengan kematian orang yang kau cinta. Orang makin panjang umur kan makin banyak sedih ngelihat yang disayang duluan. Pengen umur panjang, bakal sedih ngelihat yang dicinta duluan terus. Ya, anak meninggal duluan, pasangan meninggal duluan, teman meninggal duluan. Tuh, enak gak umur panjang? Sedih. Apa umur pendek aja? Sedih juga. Terus maunya apa? Sungguh membingungkan. Padahal diingetin ya bahwa hidup ini cuma transit ya. Kita cuma sebentar di dunia, kematian pasti. Pengen ke sorga mesti mati dulu gitu loh. Nggak bisa ke sorga tanpa mati. Pengen ke sorga? Pengen. Mati? Oh enggak. Mudah-mudahan abis ini kita jadi pengen lah, insyaallah, amin ya. Keadilan ahlus sunnah. Alhamdulillah nih, ahlus sunnah itu orang yang konsisten di atas sunnah. Ya, mereka ini senantiasa bersikap adil di tengah-tengah. Artinya, mereka orang yang tidak condong kiri, condong kanan. Tidak ekstrim lah dalam semua hal. Termasuk perkara dosa besar ya, maupun penerapan prinsip wasat, adil dan ada di tengah-tengah. Jadi gini, kan di Islam ini kan sebenarnya kita memang kalau langsung bahas gini berat sebenarnya. Saya berusaha bikin entengnya nih bahasnya biar gampang nangkepnya. Karena di sini ada bahas tentang Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, pasti nggak paham. Kenapa pilih buku ini? Gitu. Orang-orang Murji'ah ini ya, orang-orang yang lebih mengedepankan sisi harapan kepada Allah dan menyepelekan rasa takut kepada Allah. Kan gini, ada orang nih yang taunya Allah baik. Aku sih jalanin aja hidup. Tak kalau aku berbuat dosa tinggal tobat. Seenteng itu gitu loh. Kayak orang-orang kaya haji. Orang kan di mana-mana kan bisa 40 hari atau 21 hari. Kalau orang kaya 7 hari. Karena targetnya Armina. Arafah gitu ya. Ya iyalah Ustaz, kenapa mesti lama-lama? Kita kan sibuk, 7 hari cukup. Yang penting haji itu Arafah. Sisanya dam. Sisanya dam. Enteng amat. Tapi itu kenyataan. Sehingga mereka banyak membayar dam. Hei, dam itu buat orang yang melanggar, bukan sengaja melanggar. Anda punya uang, memang 1 dam kan seekor kambing. Buat orang kaya, harga kambing di Arab itu 350 real. Uang kitanya 1,5 juta kurang lebih lah gitu ya. Buat orang kaya mah enteng. Bayar 10 dam baru berapa gitu lah ya. Tapi kan dam itu hukuman buat orang yang melanggar ihram. Paham? Itu meremehkan namanya tuh. Itu orang-orang Murji'ah tuh. Tinggal taubat gitu lah. Kan Allah Ghafur, Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah ya. Atau dia menjadi orang-orang yang seperti Khawarij dan Mu'tazilah, yang prinsip mereka itu pelaku dosa yang mati dan tidak bertobat kepada Allah pasti neraka. Orang-orang keras. Ustaz, aku dengar kabar suaminya artis ada yang mati. Boleh gak aku takziah?
Temen aku ngelarang aku takziah. Ustadz kan bingung. Entah dulu nih yang mati orang Islam bukan? Islam tak. Lah terus masalahnya di mana? Tapi dia Syiah. Syiah apa bu? Wallahu alam. Oh. Apaan Syiah 70 cabang? Ya, Syiah kalau Zaidiyah masih percaya Umar, Abu Bakar, males. Kalau Syiahnya Rafidhah, ya mengatakan Aisyah itu pelacur, Abu Bakar, Umar itu sonamen Quraisy, patung Quraisy, dan mengatakan Ali itu Tuhan, itu sudah laknatullah ala Syiah. Yang Qur'annya itu Mushaf Fatimah, yang menghalalkan nikah mut'ah, sholatnya digabung-gabung, banyak tuh di Bandung yang begitu-begitu tuh. Ya hati-hati, itu jelas. Ini kan enggak Zaidiyah, kenapa? Datang, bukan Tan, bininya nggak pakai kerudung, katanya gitu. Gue cabein di mulut, denger ya. Nenek situ di kamu pakai kerudung nggak, gitu loh. Tantenya pakai kerudung nggak, gitu loh. Tante lu mati, gue nggak datang, gitu loh. Ini kita nih kayak orang Khawarij. Demennya mencaci maki pemerintah, menghujat, ngajak orang demo, bikin kredit. Ini negeri kafir, Tat. Negeri kafir. Tahu gak negeri kafir itu apa? Ya negeri kafir. Kalau belum tahu nanya. Negeri kafir itu negeri yang hukumnya tuh hukum kafir, dimana hukum Islam gak bisa diterapkan. Di negeri kita kan nikah aja pakai ijab qabul. Masjid di mana-mana. Azan boleh dikumandangin. Di Singapura, Malaysia mana bisa dikumandangin, walaupun statusnya negeri Islam. Ibu pengajian sampai capek kalau dimuladenin. Kajian subuh lain, duha lain, betul. Ini siang lain. Ntar habis asar ada juga. Sampai temennya pada bingung, rumah kita mana ya keliling. Ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya, gitu loh ya. Ini suka pada kaku-kaku nih, nyantren kagak, belajar 3 kali, sombong banget gitu ya. Jangan dong, agama nih asik ya. Yang bilang tuh Nabi, ad-dinu yusrun, agama ini mudah asik. Yasiru walatu asiru, permudah, bikin asik, jangan bikin orang lari. Agama ini asik, tapi tegas gitu loh ya. Jangan jadi orang yang kadang-kadang Allah Karim, ya Rahman, ya Rahim ya. Menjadi hakim, jangan lagi ramai dia kemana nanyain masalah takziah ke orang yang meninggal gitu loh. Ya kan saya pastikan sama dia, orang Islam bukan, kalau orang Islam khalas. Tapi dia berbuat dosa urusan dia sama Allah, kecuali kalau dia kafir. Ada syariat yang memerintahkan kita lari dari mayit orang kafir, takut kena azab. Bahkan kuburan orang kafir saja kita suruh cepetan dikit karena takut kena azab. Kalau dia orang Islam khalas, nggak ada masalah sudah. Ya bicara nanti anaknya belum syar'i, bininya belum, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Ibu juga kan pakai kerudung sendiri, yang lain kagak di rumah, betul kan itu? Ya, ayo dong, yang asik dong. Agama nih biar asik gitu ya. Mudah-mudahan semua dapat hidayah, insya Allah gitu ya. Jadi kita ini sportif. Ustadz itu dialog, presenternya nggak pakai kerudung, terus gitu loh. Karena memang tugasnya dakwah. Yang mendakwakan orang, kalau yang udah ngaji bukan dakwah, namanya kajian gitu loh. Kalau dakwah sama orang yang belum paham, itu dakwah ya. Makanya kan kalau kita ngelihat sesuatu yang nggak boleh dilihat, kata Nabi apa? Al-ula lak wa laysa lakasani. Yang pertama itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Kita ngelihat orang pakai kelihatan auratnya, ya kita nggak sengaja nikmat, wallah nikmat ya. Tapi yang kedua tergantung niat. Niatnya apa kalau berikutnya? Kita niatnya ngelihat lagi untuk ngingetin, ini nggak boleh, yang rapi dong, karena pasti ngelihat. Masa yang kedua itu nggak boleh, itu nggak mungkin dong. Tergantung. Dokter ngobatin ibu yang lahiran. Yang kedua niatnya apa? Karena dia ngobatin, bukan muamalah yang lain ya.
ayo dong, yang cerdas dalam agama gitu loh. Kita bukan ngegampangin. Makanya dibilang Ahlus Sunnah itu wasoton, di tengah-tengah. Dia bukan Murji'ah, dia juga bukan Mu'tazilah. Dia nggak ngegampangin, tapi dia juga nggak ngeruwetin gitu loh. Ada kan saya bilang di kajian kita bulan kemarin tuh, saya bilang kita kalau udah ngomong masalah kematian pada takut semua. Ya Allah Tuhan, ngomong yang lain dong, Ustaz, gitu ya. Ngomong mati mulu, kayak gak ada kehidupan gitu loh. Ya emang harus diomongin. Ibu takut mati, bukan Ustaz, ntar kita diazab, berarti punya dosa. Kalau punya dosa, tobat, jangan cuma ketakutan doang. Dari dulu ketakutan, tobat kagak gitu ya. Ibu yang takut mati, sebenarnya ibu senang sama mati. Serius Ustaz, cuma namanya lain tidur. Tidur itu mati. Bismika Allahumma amutu wahai. Dengan namamu aku mati, dengan namamu aku dihidupkan. Tidur itu testernya mati. Coba sekarang kita robah tidur dengan kata-kata mati. Tiap malam, tiap anak nanya, Mama mau kemana mah? Pengen mati gitu. Jangan bilang pengen tidur. Pengen mati sebentar. Bangunin pagi, mama subuh mah orang lagi mati dibangunin, ya Allah. Senangan mati kan? Sebenarnya kita senang mati. Sampai ini orang enak banget matinya gitu. Cuma karena kita korban tontonan film-film horor, ya, siksa kubur, bangkit dari kubur, beranak dalam kubur, kubur keramat, setan jeruk purut dan lain-lain. Jadi itu kayaknya oh, kita kalau ngomong kuburan tuh serem ya, apalagi kuburan keramat. Keramat itu bahasa Arab yang diindonesiakan, asalnya karomah. Karamat, karomah, artinya yang mulia, kuburan orang-orang mulia. Dari mana angker? Karena kita nggak paham, dibikin-bikin begitu. Gimana nggak merinding Ustaz? Aku tuh kan lewat kuburan nyium bau kembang. Sama kalau lagi pengen tahajud wudhu nyium bau kembang saat merinding. Jadi nggak tahajud deh. Ustadz nanya dong, emang kenapa bau kembang? Ada setan. Ibu temen setan deh. Oh gitu Ustadz. Ibu puji tuh setan. Setan wangi. Dari mana setan wangi? Setan itu jorok, kotor, bau busuk tuh setan. Nggak ada setan wangi. Yang wangi malaikat. Yang wangi itu jin Islam. Makanya kalau ada yang nyium bau wangi kabur, yang setan siapa? No, yang kabur. Ayo dong yang cerdasan dikit gitu loh ya. Umatan wasatan, ya umat yang tengah-tengah nih, nggak salah. Nggak terus jadi korban orang-orang filsafat, ahli kalam. Ya Allah, lihat ada Tuhan di awan, Allah. Ada di telur ayam, Allah. Di badan ikan lohan, Allah. Cincin akik, Allah. Kuping bayi, Allah. Tuhan di mana-mana. Tuhannya bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kok dia bisa bilang Tuhan di mana-mana? Logika. Kalam tuh, ya. Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Tapi kan itu di awan ada Allah, Tat. Ya Rabbi, alif lam lam ha itu bahasa Arab yang timbulnya itu di zaman Nabi. Dulu di zaman Nabi nu nggak ada alif lam lam ha, nggak ada. Itu bahasa Arab yang disempurnakan. Cobalah nanti kalau mau ke Mekah Madinah, datanglah ke museum-museum Arab itu. Lihat wahyu pertama yang dituliskan di zaman dulu itu. Nggak ada Allah alif lam lam ha, itu nggak begitu tulisannya. Jadi kalau sekarang kita ngelihat Allah di mana-mana, mungkin kemiripan karena fenomena alam. Tapi jangan bilang Tuhan di mana-mana. Lah kan Quran yang bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Quran itu bilang dia bersama kamu dimanapun kau berada. Itu ilmunya Allah, bukan wujudnya Allah. Nabi Isra Mi'raj datang ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ketemu siapa? Allah. Allah di mana? Di langit. Khalas. Itu akidah. Jangan kepancing nih. Aku sengaja nih beli golok, ada mata kayunya itu bacaan Allah.
nih golok sakti, dia golok sakti. Apaan motongnya pakai besi, bukan pakai gagangnya, betul. Saya punya tuh, saya selamatin tuh golok pendekar, katanya golok sakti nih katanya. Di kayunya emang ada matanya bacaan Allah. Oh udah habis, saya ambil deh. Fitnahnya kacau ini, ya nggak boleh, itu tatoyur gitu-gituan, syirik nanti larinya ya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezoliman yang besar sekali. Ahlus sunnah, penghuni surga tuh nggak percaya gitu-gituan ya. Nggak, agama ini bukan logika. Kemudian dijelaskan tentang keadaan pelaku dosa besar di neraka. Kita meyakini pelaku dosa besar itu memang masuk neraka, tapi nggak kekal. Makanya perintahnya apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau meninggal la ilaha illallah. Hatta orang tua kita non muslim, dakwahkan. Kenapa? Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Ya, jadi kalau kita punya orang tua non muslim, sayangin, hormatin, dakwahin. Sampai dia mau meninggal besok pun ajarin la ilaha illallah. Kali dia meninggal la ilaha illallah, walaupun seumur hidup bukan Islam, meninggal la ilaha illallah di Islam. Berlaku doa kita buat beliau. Tapi kalau sampai meninggal dia nggak bilang la ilaha illallah, khalas. Jangan pakai perasaan. Belajar benci dan cinta karena ya sudah, serahin ke Allah. Ustaz, aku sedih banget. Kenapa, Bu? Orang tua aku kan meninggal non muslim, aku nggak boleh ngedoain. Ya bukan ibu doang, Nabi juga begitu. Jangan kata ibu, Nabi Ibrahim babenya kafir, apa dia dibakar jadi nabi, betul? Jangan pakai perasaan. Memang mumpung hidup ini timing yang tepat buat mendakwahkan diri dan keluarga, gitu lah. Dan semuanya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi orang tua aku udah tua, ya kalau muda bukan orang tua, anak namanya. Dakwahin aja. Ada orang tua yang umur 70 baru belajar Quran, 80 menjelang 90 jadi penghafal 30 juz. Bisa. Quran kan memang bukan dihafal tapi dibaca. Durasi bacanya aja. Dalilnya kan ikro, bukan ihfaz. Ikro itu kan baca. Ibu sering hatam juga lama-lama nempel. Kan saya pernah bilang pakai bahasa gampang. Dulu, zaman dulu nih, ya once upon a time, ya dulu ya gitu ya. Zaman dulu ya, waktu masih pada suka sama syair-syair Inggris, THE dibaca de, gitu ya. Unclek dibaca angkel, gitu ya. Angel dibaca angel, gitu ya. Itu bisa apal tuh lagu. Ini Quran mah nggak munafik, ucapan sama tulisan sama. Kenapa itu bahasa munafik kita bisa apal? Karena sering dengar. Coba deh Quran sering dengar. Ibu juz 30 di mobil ibu, tiap di starter mobil nyala, keluar tuh suara. 30 juz 30 aja sebulan. Bohong ibu nggak apal. Pulang ke rumah juz 30 aja. Siapkan waktu 2 bulan tiap hari dengar, bohong nggak apal. Kalau udah apal, tinggal ke bait Quran, gampang ikutnya. Hari ini mudah sekali, cuman kan konsisten kita yang nggak ada. Kita rajinnya kan kalau lagi ada kajian di Asia doang, Aisyah doang, betul nggak? Semangat, mulai pakai kerudung rapi, bawa buku, mau kemana? Ngaji. Besok nggak pakai lagi, ditegur, kok begini lagi, kan nggak ngaji. Gitu. Jangan ya, nggak gitu ya. Ya, jadi kalau bisa memang kita punya disiplin. Ya, nanti coba deh biasain deh. Saya juga punya orang tua yang nggak bisa baca Quran. Tapi saya biasakan di usia beliau yang udah mau 80 ini setiap bulan 4 kali hatam, ya, minimal 3 kali hatam. Itu kalau saya lagi ngomong sama beliau nih, nyampein dalil, mulutnya ngikut. Karena dia pernah denger yang dibaca gitu ya. Ya Allah bisa karena biasa. Udah 3 sampai 5, udah mau masuk 10 tahun rutin begitu. Bohong nggak nangkep. Udah mulai hilang keluh kesah. Yang tadinya ngomongin merek obat, sekarang enggak. Nama buah-buahan mulu ngomongnya, betul kan? Pengen ini, pengen itu gitu. Daripada ngomongin merek obat dengan merek buah. Jadi sebenarnya ketika kita balikin ke Allah selesai semua. Tapi konsisten. Ini agak susah ya.
Nah, kita konsisten itu istiqomah. Istiqomah nih agak berat. Itu Ustaz memang berat, Tat, istiqomah emang Bu. Saya tuh saking pengen istiqomah, Tat, sampai beli rumah dekat masjid istiqomah, nggak nyambung, nggak ada urusannya gitu ya. Tapi ya usaha lah paling enggak ya. Taib. Jadi di neraka itu pelaku dosa besar disiksa. Ada beberapa golongan. Golongan yang pertama ya, yakni mereka orang-orang kafir, musyrik, munafik, orang-orang yang murtad. Ini sih udah pasti dipastikan neraka dah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya itu. Dipastikan dulu kafirnya, musyriknya, munafiknya, dan dia murtad. Makanya ahlus sunnah ini nggak pengen mastiin dia penghuni neraka sebelum jelas kekafirannya. Kalau dia muslim cuma remeng Islamnya, ya bas khalas. Ini orang cuma apa ya, fasik. Orang-orang yang mungkin belum jelas keagamaannya, dipastikan aja dulu. Nah, makanya tadi kalau ada yang meninggal dan dia Islam, ya kita nggak punya kemampuan buat tahu batin dia kan. Dia Islam Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad. Ya. Cuma ada beberapa hal yang dia dibesarkan di keluarga yang nggak sampai dakwah, gitu ya. Kan kalau orang-orang Syiah itu kan ujung-ujungnya nanti kan fitnahnya antara Ali dan Muawiyah kan, gitu, ya. Sehingga bencinya orang-orang Syiah tuh sama Yazid bin Muawiyah karena mengaku katanya membunuh cucunya Rasul. Enggak lah, orang-orang alim mana mungkin membunuh orang alim, enggak ya. Itu fitnah Syiah. Mereka bilang kita nih keluarga Rasul, kita nggak bela Rasul. Keluarga Rasul nyuruh minta ke kuburan, gimana sih? Keluarga Rasul ngajarin musyrik. Rasul dan keluarganya itu menegakkan tauhid, tidak ada kesyirikan. Nah, makanya jangan gampang percaya dengan istilah keluarga Rasul. Kalau betul dia keluarga Rasul, wallahi kita bela. Bahkan kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersolawat. Ya. Keluarga Muhammad kita muliakan, bahkan garda terdepan yang mesti dibela. Tapi betul-betul keluarga Muhammad, bukan cuma ngaku keluarga Muhammad. Hati-hati nih. Hari ini banyak jadi korban air yang isinya tulisan, air ini, air itu. La haula wala quwata illa billah. Tadi ada yang nanya juga gitu kan. Aku ikut seminar travel, di travel itu ternyata ada ustadz yang bilang, nih kalau beli botol dari air gini-gini, udah Bu, syirik, udah. Ya sebaik-baik air tuh Zam-Zam, nggak perlu pakai kertas macam-macam dalamnya, udah. Beli air Zam-Zam, khalas. Kalau mau ruqyah suruh orang tua yang bacain. Doa paling mustajab di muka bumi orang tua kita. Baru guru-guru kita. Ini orang tua dimusuhin, guru dimintain doa, ya nggak bakal mustajab. Orang tua nomor satu itu. Ya, seburuk apapun orang tua kita, kalau dia seorang muslim, doanya paling mustajab di muka bumi ini. Minta berkahnya orang tua, itu lebih baik. Ziarahi kubur orang tua, bukan kuburan orang-orang yang kita nggak kenal. Ini banyak pembelencengan agama ini. Dalam rangka keuntungan pribadi itu nggak diperbolehkan ya. Jadi pastikan dia kafir, pastikan dia musyrik, pastikan dia munafik atau dia murtad, dia orang yang kekal di dalam neraka. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang ya. Tugas ulama tuh. Karena suami istri, kalau suaminya nggak sholat, ingetin, kamu sholat, nggak boleh orang Islam nggak sholat. Terus dia bilang, nggak penting sholat, ulama berfatwa dia kafir, jatuh cerai, talak 1. Zina kalau istrinya muslim, suaminya nggak sholat dan anti sholat, dia kafir, ulama berfatwa zina hukumnya. Tuh nggak main-main kan? Apalagi kalau beda agama, jelas lebih nggak boleh lagi nanti. Hari gini orang nggak perhatiin sampai ke sono. Ya sementara perempuan itu kan biang cetak. Ya rahim diletakkan bibit. Anak itu kejiwaannya tergantung papanya. Papanya soleh alim, anaknya soleh alim insya Allah. Papanya energik, anaknya energik. Papanya majer, diem bengong, kang ngomongin orang. Anak semua kang ngomongin orang. Kunci dia. Kalau ngomong sama orang laki gitu, kalian ini bergerak, laki itu bergerak. Ya, laki itu nggak boleh betah di rumah, terbang pagi balik sore, terbang karena tanggung jawab, pergi karena cinta dengan keluarga. Ayo, nanti anak kita jadi orang. Tadi ada yang tanya, Ustadz,
Kita kan udah nggak muda lagi. Ini udah mau 60, apa masih kewajiban cari nafkah? Ya ilahi Robbi. Masih ada hubungan suami istri kan? Akad kamu tuh sama Allah. Misakon golizo. Selama ada ikatan wajib nafkah. Kalau kemampuan mencari memang nggak seperti masa muda, cuma bekerjalah. Bekerjalah. Itu harga diri kita laki-laki. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Pak, harga diri kita laki-laki ini nggak nyender sama orang. Harus begitu. Ya, jangan dimaklumin, suruh keluar kecuali kalau dia sakit ya. Udah nggak mungkin lagi, ya itu sudah darurat lah babnya. Cuma kalau dia sehat suruh keluar, bergaul. Karena berkaitan dengan karakter anak nanti. Nggak ada ulama, orang hebat, pahlawan. Coba deh belajar buku sejarah. Nggak ada orang-orang hebat itu yang ayahnya melempem, nggak ada. Semua orang hebat. Orang-orang yang bergerak, orang-orang yang betul-betul nge-fight sama dunia. Ya, orang-orang yang masya Allah. Nah itu mesti ditanamkan seperti itu. Ya, jadi nanti generasi berikutnya anak-anak kita omongin, ya, suami diomongin bu, ya, atau mungkin kakak, adik kita yang laki-laki, suruh keluar. Kalian jangan jadi pewaris, jadi perintis kalau perlu gitu ya. Udah waris mah pasti dapat, nggak usah ditungguin, ya, cari gitu. Jadi semangat dia. Apalagi kamu laki-laki, pelindung mama tuh, jagain mama tuh biar bagaimana. Tapi nggak menelantarkan dunia, karena ada kewajiban yang mesti kamu selesaikan. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, ingat ibumu, ayahmu baru yang lain. Itu prinsip. Tanamkan seperti itu, gitu ya. Tapi kemudian yang kedua, penghuni neraka yang kedua, ya, yakni penghuni neraka yang kedua adalah kabair. Kabair itu jamak dari kibar, dosa besar yang banyak. Kabair. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Pelaku dosa besar itu orang yang mengatakan sesuatu yang dia nggak lakuin. Nyuruh, merintah, ngajak orang tapi dia bukan pelakunya itu. Jadi ahli kabair, pelaku dosa besar dari umat Islam yang berhak mendapatkan siksaan. Mereka disiksa di neraka dalam jangka waktu yang Allah tetapkan. Entah berapa lama mereka di neraka, lalu Allah keluarkan kemana tempat kembali mereka, ke surga atau ke surga Allah atau kemana, terserah Allah. Tapi yang pasti penghuni neraka tuh ada dua. Ada yang udah punya paspor sama KTP akamsi, nggak berubah lagi di neraka. Ada lagi yang cuma numpang transit, itu pelaku dosa loh. Ya. Sebagian nih yang ketiga nggak kecatat, ada di buku lain tuh yang ketiga, ada yang ketiga yang cuma sebentar. Itu orang Islam yang nggak maksum dan dia belum sempat bertobat, kemudian diwafatkan sama Allah. Ya dosa al jaza bi jinsil amal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun dia berbuat dosa ada balasannya. Seperti sedikit pun dia berbuat kebaikan pun ada balasannya. Ya. Jadi akidah kita meyakini seperti itu. Kemudian setelah tahu tentang penghuni surga, penghuni neraka, kita dijelaskan di sini ada bab yang menjelaskan tentang para mantan penghuni neraka. Mantan penghuni neraka, karena memang illa wariduha, pasti orang masuk ke neraka. Kata pasti ini melewati neraka. Ada yang lewat masuk, ada yang cuma lewat doang, gitu ya. Illa wariduha. Ini beragam kondisinya. Ada yang menjelaskan di sini bahwa di neraka itu Allah akan melihat masih adakah sebesar atom atau biji sawi itu akidah dan tauhid pada diri seseorang. Kalau memang masih ada sedikit keyakinan dia akan Allah, walaupun dia banyak berbuat maksiat, itu pun diperhitungkan sama Allah. Cuma memang kata Nabi, ketika dia dimasukkan ke surga nanti ada tanda hitam di bagian dahinya, nggak bersih, ada tanda hitam di bagian dahinya, ada ciri-ciri dia pernah dibakar. Ya nggak apa-apa, yang penting akhirnya surga kan gitu ya. Orang kalau bicara surga, tat, saya mah surga, tat,
biar kata nggak dapat yang paling tinggi, Tat. Emperannya aja nggak apa-apa, yang penting adem-adem dikit dah ya. Daripada di neraka kita gosong. Cuma memang ada tandanya gitu loh ya. Nah, kata Nabi, akan ada beberapa kaum tampak sangat hitam dari api neraka karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan sebagai hukuman atas mereka. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan karunia rahmatnya. Mereka itu yang dinamakan jahannamiyun, orang yang pernah di neraka. Ada tandanya ya, kayak di dunia ini orang yang pernah punya masa lalu, mungkin berwarna badannya atau apa, sekarang dia jadi baik, nggak apa-apa, tapi ada tandanya, kelihatan ya, simahnya kelihatan. Sama orang baik juga ada tandanya. Cobalah kita yang biasa bermuamalah sama manusia, lihatlah body language orang baik sama orang nggak baik, kelihatan. Orang kalau nggak baik tuh air mukanya tuh nggak ceria. Orang kalau baik air mukanya masya Allah. Itu sudah dengan sendirinya akan kelihatan. Ya, masya Allah. Taib. Adakah percakapannya? Ada. Di buku ini dijelaskan. Dialognya Allah dengan mantan neraka ini. Berkata Allah berfirman, para nabi, malaikat dan kaum mukminin telah memberikan syafaat. Lalu Allah Al-Jabbar ini berkata, hanya tersisa syafaatku. Lalu Allah menggenggam sekali genggam ya, orang yang tidak serupa dengan makhluknya. Dia mengeluarkan sekian banyak kaum yang telah hangus di dalam neraka. Lalu mereka dilemparkan ke sebuah sungai di bibir surga. Sungai itu adalah sungai Hayya, sungai kehidupan. Mereka tumbuh di sekeliling sungai tersebut layaknya biji yang terbawa luapan air bah. Kan kita kalau ngelihat biji-bijian yang suka minggir karena air bah, ketika sudah susut air akan keluar pohon dari biji tersebut. Kayak gitu kondisinya. Jadi Allah bikin tetap rahmannya Allah tuh wasiat kulla syai'. Ya, sampai dikatakan sama surga dan neraka, hamin, apakah masih ada orang yang mau memasuki ini? Jadi surga tuh lega, neraka juga sama seperti itu. Allah tuh pengen yang baik, nggak pengen yang sulit. Neraka dimasuki karena ingkarnya kita, bukan karena murkanya Allah. Surga dimasuki karena rahmat Allah. Jadi Allah mengembalikan hukum asal bahwa Allah ciptakan manusia itu hukum asalnya baik. Cuma setan bikin mereka tergelincir, gemar berbuat dosa. Allah nggak diturutin, ya setan malah diikutin. Karena sudah gemar membalikan hukum, maka mereka akan gemar berbuat syirik. Nah, kalau sudah syirik, masuklah hukum nanti, wa malizzalimina min ansor. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Kalau dia sudah nggak ada penolong, doa semustajab apapun akan nggak mendatangkan kebaikan buat dia. Ya, karena ada penghalang. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan, dan maksiat yang paling besar syirik kepada Allah. Setan suka itu. Ya tadi kita bahas pagi sebelum kita kajian tadi ya, di mana di rumah Gandaria, kalau ada yang hadir di sana, di situ dijelaskan tentang manusia itu punya 3 keburukan yang nggak bisa hilang. Yang pertama hasad, yang kedua zon, prasangka, yang ketiga tatoyur. Ini di badan kita nggak bisa menghindar. Nggak ada yang bisa menghindari 3 sifat ini. Hasad, iri. Tiap orang punya sifat iri. Yang kedua, yakni orang tersebut apa namanya? Zon, berprasangka. Punya prasangka buruk. Manusia pasti punya prasangka. Yang ketiga, tatoyur, percaya dengan firasat. Ini nggak bisa hilang nih. Kata Nabi, mau gak aku ajarkan supaya nggak terjebak dalam 3 ini? Mau? Bagaimana? Kalau kamu sudah timbul hasad, tolong jangan pakai emosi. Kalau lagi iri, jangan kesel. Karena kalau sudah mulai kesel, kamu akan blacklist orang yang kamu hasudin. Resikonya ain. Atau mungkin Allah murka. Zon gitu, prasangka. Kalau prasangka kata Nabi, fala tuhakkik. Jangan dipastiin, ini baru prasangka. Cuma gara-gara nonton cerita sinetron, jangan-jangan dia begini. Nggak usah jangan-jangan. Rumah tangga kalian bukan sinetron sudah. Ya. Akhirnya yang nggak mungkin jadi mungkin. Atau yang ketiga, yaitu hati-hati, tatoyur.
Di tiap negara tuh punya tatoyur, punya prasangka masing-masing lah ya. Di kita tuh prasangkanya tangan gatel, mau dapat duit, kedut-kedutan mata adanya ngomongin, kuping berbunyi begini, kubu-kubu ada tamu, burung titutit ada yang mati, macam-macam. Aku sengaja nih pengen dagang hari ini, kenapa? Semalam gatel tangan. Dapat rezeki itu tatoyur tuh ya, boleh. Khalas. Ya, jangankan begitu, mendung aja jangan dipastiin hujan. Kalaupun hujan, Allahumma shayban nafian, gitu ya. Jadi nggak boleh kita berprasangka tuh nggak diperbolehkan. Ya. Itu sifat manusia. Makanya nanti Allah berdialog langsung untuk mereka dihidupkan kembali, itulah. Dan yang terakhir, ya siapkan pertanyaan, kita berdialog setelah ini. Apakah mereka tidak beramal? Sabda Nabi artinya Allah memasukkan mereka ke surga tanpa amalan yang mereka kerjakan, menjadi topik pembahasan tersendiri. Karena gini, memang ada orang yang Allah masukkan ke surga karena dia bertobat, dan pintu taubat itu ada. Bahkan tidak sedikit orang yang beramal Allah batalkan ke surga. Atau kalau orang laki yang sholat Jumat sering dengar tuh ayat, wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wal yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah tertunduk malu, lelah, capek, merasa beramal soleh di dunia, cuma Allah batalkan semua kebaikannya. Dia ibadah, dia berbuat baik, cuma dia muflis. Dia muflis, orang yang rugi. Karena di sela dia berbuat baik, dominasinya gibah, ngomongin orang, suka fitnah orang. Harusnya kebaikan itu membuat dia beruntung. Apa keberuntungannya? Tuba liman sagol aibuhu an uyubin nas. Yang beruntung itu orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Orang kalau makin ngerti agama, makin sibuk sama aibnya. Apalagi tahu tentang Quran, tahu tentang hadis, ngerti sunnah, udah ngaji. Ya Allah, masih kurang deh gitu. Udah gitu mau ngapain mikirin orang? Sibuk ngecek WA orang, status orang, ngapain? Nggak ada untungnya. Ya, laki dicek, ini online terus nih. Kamu tuh online terus. What happened ayah nawan jelas. Kata lakinya, abang saya ojol, mesti online mulu. Saya operator. Cari penyakit ya, ngapain sih ngecek kayak gitu ya. Suami bikin dosa, nggak satu pun ibu tanggung tuh dosa. Ibu yang bikin dosa sekecil apapun dia yang tanggung. Kebalik semuanya. Kebalik semuanya, sudah kebalik gitu ya. Udah rumusnya Bu, jangan disibukin sama orang yang di luar. Mata ini terhalang jarak, telinga terhalang jarak, tangan juga sama. Pegang rumus Quran, perempuan soleha buat laki-laki soleh. Laki-laki soleh buat perempuan soleha. Ketimbang pikiran nggak tahu yang dipikirin lagi ngapain, bagusin agama Allah, bagusin agama dia. Itu prinsip. Ya. Jadi kalau dicek dari kejauhan, kamu lagi ngapain? Habis sholat. Kok jadi rajin sih? Ya biar kamu soleh di sana gitu. Perempuan soleha buat laki-laki soleh. Kamu lagi ngapain? Lagi ngecek. Sampai jarinya six pack. Ngapain? Gara-gara nge-gym tuh jari begini. Udah deh Bu, nyeksa diri Bu, mendingan apalin Quran Bu, ketimbang ngecek anak orang, capek Bu. Ini saya ngasih bocoran ya. Akhirnya orang tuh dibangkitin di akhirat nanti seperti dia diwafatin. Kalau matinya lagi ngecek, mati gitu ya. Ntar bangkit lagi ngecek juga. Ya, bukan berarti nggak boleh ngecek ya. Cuma kalau bakal musingin, ngapain Bu, ada Allah Bu. Ya. Ada Allah sudah. Allah yang jaga dia. Ada doanya kok. Ya, ihdihi siratal mustaqim ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbahu ala dinik wa ta'atik. Ya suami, ya anak, ya saudara kita, orang tua, doain semuanya.
Karena kita nggak bisa tahu hati seseorang, Allah yang maha tahu. Kita ngobrol. Ayo para penghuni sorga, silakan yang mau bertanya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, Baik ya. kemarin jam 8.30 saya dapat WA konfirmasi meeting bersama klien saya jam 2 hari ini Pak Ustadz. Iya. Tadi malam ternyata klien saya meninggal Pak Ustadz jam 3 pagi. Pertanyaan saya berarti kan jam 2 tadi kita nggak ada meeting ketemu dengan beliau ya Pak Ustadz. Iya. Pertanyaan saya, apakah malaikat nggak tahu Pak Ustadz bahwa dia akan diambil Pak Ustadz, sampai dia kasih tahu saya hari ini jam 2 ya Red kita ketemu, terus dia meninggal Taib. jam 3. Malaikat sih tahu, dia nggak tahu kali ya. Kalau malaikat sih pasti tahu. Iya. Iya, paham sih. Emang suka begitu. Makanya kata Nabi, kadang-kadang ya antara amal, hayalan, cita-cita itu maut mendahului. Makanya ayat bilang wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Gak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Kalau tanda-tanda ya takdir itu diketahui setelah terjadi. Orang-orang alim ngerti. Gini. Saya pernah sampaikan, mungkin gak ketangkap sampai ibu gak datang waktu itu ya. Waktu Umar ibn al-Khattab ingin menafsirkan idza jaa nasrullahi wal fath. Beliau kumpulkan muhajirin. Beliau kumpulkan orang-orang Ansor. Padahal kita aja tahu artinya. Umar orang Arab lebih paham. Ini menandakan Quran nggak bisa sembarangan kita terjemahin. Ya, dipanggil muhajirin. Siapa muhajirin? Orang yang hijrah sama Nabi. Siapa Ansor? Yang nyambut mereka di Madinah. Orang alim semua pokoknya. Ya. Untuk nanya ini ayat maksudnya apa? Semua bilang idza jaa nasrullahi wal fath itu artinya ketika futuh Mekah. Kalau datang pertolongan Allah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah. Itu ayat perintah bertasbih kalau dapat untung. Abdullah bin Mas'ud bilang lah, kata Abdullah bin Mas'ud ya, enggak, Abbas ya, lah, enggak, enak aja. Itu ayat bukan ke sana artinya. Itu sih pastilah bertasbih. Tapi ayat itu maksudnya ajal Nabi sudah dekat. Karena setelah ayat itu turun 18 hari Nabi wafat. Ya. Nah, apa tanda-tandanya? Ketika ayat itu turun, Nabi Abu Bakar menangis. Kata sahabat, kata Abdullah, Nabi tanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Gitu loh. Kata Abu Bakar, wallahi ya Rasulullah, betapa cepatnya kebersamaan kita. Kenapa? Para sahabat meyakini orang kalau sudah apa yang dia pengen kesampaian, ajalnya dekat. Makanya jangan sembarangan tuh kalau ngomong. Aku sih yang penting anak-anak udah pada nikah. Aku di rumah sama suami, punya mobil, motor cukup deh. Hati-hati tuh. Hati-hati tuh kalau ngomong gitu. Aku sih udah gak pengen macam-macam deh. Yang penting bisa haji sama suami cukup. Hati-hati tuh. Pulang haji lu pada mati. Ya. Biasa. Dan keinginan Nabi yang paling kuat itu futuh Mekah. Hayalan Rasul cuma satu. Beliau akamsinya Mekah. Anak kampung asli Mekah, betul? Hijrah ke Madinah. Hayalan beliau apa? Pengen balik ke Mekah walaupun gak bisa meninggalkan Madinah. Makanya Madinah bukan asalnya Nabi, cuma Nabi terpincut sama Madinah. Kayak kita, targetnya umroh, haji, Mekah. Tapi kan jatuh cinta sama Madinah kan? Enak ya. Nabi juga sama, manusiawi sekali. Tapi Nabi hayalkan apa? Futuh Mekah. Makanya ketika futuh Mekah, Abu Bakar nangis. Ya Allah, sebentar lagi Nabi wafat. Tuh, ya, tanda-tanda ada. Ya, jadi ya nggak semua orang paham dan nggak perlu paham juga lah. Ya, was-was akhirnya ntar ya. Kayaknya aku pengen udah mau nyampe. Ayo, salah satunya itu, tanda-tandanya itu. Ya. Ala kuliah. Dia akhirnya baik.
ngubungin orang baik, ngomong sama suami yang baik, insya Allah baik semua, insya Allah ya. Allah kasih husnul khotimah, insya Allah ya. Dan nanti di akhirat jadi saksi bahwa hubungan terakhir sama notaris yang baik, insya Allah. Barakallahu fiik. Nah, masya Allah ya Allah. Silakan lagi yang lain. Waalaikumsalam. Ya silakan Ibu. Mengenai yang tadi tidur mati sebentar ya Pak Ustaz. Ya. Kebetulan anak kan alhamdulillah setia tidur tidak pernah mimpi macam-macam. Bapak sudah meninggal sudah sekian tahun. Tiba-tiba satu kali datang dalam mimpi anak, di mana beliau itu tidak bicara, tidak apa-apa, hanya menangkap sesaat. Nah, jadi pertanyaan, apakah ini hanya rasa was-was takhayul ataukah ini benar-benar beliau hadir di dalam mimpi saya? Baik, barakallah. Wallahu a'lam. Biasanya kalau kita ngimpi ketemu orang yang meninggal, ya itu secara psikologis memang kita kangen sama beliau, cuma kita nggak pandai mengungkap kata. Apalagi ayah, buat anak perempuan segalanya. Kangen lah, gitu ya. Ya nggak apa-apa, kembang tidur. Ngimpi itu dua. Yang pertama ru'yatul manam. Yang kedua halumah. Ru'yatul manam itu ru'ya melihat manam tidur. Melihat dalam kondisi tidur itu mimpinya Nabi, mimpinya Rasul. Ru'yatul manam. Kalau mimpinya kita halumah. Halumah itu kembang tidur. Ya nggak tahu sebabnya apa. Totonya kangen atau apa ya. Mungkin kita berhusnuzon. Mungkin lama kita nggak mendoakan serius beliau, gitu ya, doakanlah. Atau jadi satu peringatan buat kita memang yang bisa datang ke beliau dalam kuburnya, doa kita anak yang soleh-soleh, bagusin agama, Allah muliakan kita insya Allah, gitu ya. Jadi ya kembang, anak menganggapnya kembang tidur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mau bertanya tadi tentang 70.000 yang masuk surga yang tidak termasuk itu tadi Ustaz bilang ada yang ruqyah. Jadi saya kepikiran dulu zaman saya masih kecil suka melihat Iya. Iya. terus akhirnya di ruqyah di wilayah Sunda. Iya. Nggak masuk golongan 70.000. Bu, tadi saya sempat jelaskan sepintas. Ruqyah itu kan pengobatan. Maksudnya ketergantungan dengan pengobatan. Jadi bukan berarti nggak boleh ruqyah. Karena ruqyah itu pengobatan. Jadi hidup ini jangan tergantung sama pengobatan mulu. Dikit-dikit minta diruqyah, dikit-dikit minta, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya saat itu kan bukan minta diruqyahin kan, bukan minta. Enggak lah. Insya Allah enggak lah. Ya. Kita apa gitu. Itu kan yang pakai besi panas. Ya. Di situ kan karena nggak semua orang bisa. Resikonya kalau kurang tauhid, kurang iman, akhirnya enggak aku sih kalau nggak yang dia yang ngerjain aku nggak yakin, itu nggak boleh. Berobat sama dokter, enggak deh. Kalau bukan dokter Ono enggak deh, gitu loh. Padahal sama-sama bidangnya. Ya, andaikan bahasa kita, aku pengen dokter itu aja deh, agamanya lebih bagus supaya lebih berkah aja, boleh. Gitu ya. Tapi kalau kita yakin enggak deh. Atau istilah iklan tuh, untung ada buat, gitu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Jadi intinya orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ada sedikit pun kesyirikan dalam batinnya. Orang tawakal tinggi banget. Gitu ya. Wallahu a'lam. Barakallah. Nah, ayo. Yang pegang mic dulu gantian tuh. Saya mau menanyakan kemarin kan kebetulan ada temen ikut kajian, kebetulan juga kajian sunnah. Tapi Ustaz bilang katanya kalau kita misalnya kesana gitu kan, terus kita memberi tip kepada yang pegang kita gitu. Terus katanya itu hukumnya riba karena sekali lagi gimana? Tip dengung suara gimana? Iya, kita ini misalnya ke salon kan, ke salon terus udah gitu kita kasih tip sama orang yang pegang kita. Nah sementara katanya kalau kita ngasih tip itu dibilangnya ada riba kan. Sementara ini kan pegawainya itu kan udah terima gaji gitu loh Ustaz. Jadi saya di hati saya itu masih ada keraguan. Kan maksudnya kita kan
istilahnya sedekah ya, Iya. karena dia udah ngerjain Iya. maksudnya badan kita apa segala Iya, macam. paham. Nah, terus gimana? Gini Bu, bisa riba bisa enggak. Kenapa saya bilang? Karena kalau memang akad pegawai itu no typing, bisa masuk kategori haram, mungkin riba. Karena ada nilai yang dilebihkan tanpa ada akad, gitu ya. Tapi kalau seandainya memang diperbolehkan, tinggal niat jual beli atau niat hadiah. Jual beli ya sesuai dengan harga, ya hadiah beda. Nah di kita hadiah itu dibilangnya gratifikasi, lebih kepada riswah, nyogok, bukan riba. Karena orang kita ya, kalau nggak ada typing, nggak ada kelebihan dalam bekerja. Lain di negeri Arab juga banyak kafe-kafe kan. Saya kalau ngopi di Arab itu saya suka kasih tip karena dia sudah bersihin kan, orang sono jorok-jorok. Kalau habis makan tuh saya bilang najif bersihkannya, kita kasih lah kelas. Dia bilang anak kerja di sini, jangan kasih lebih. Oh nih Indonesia begini mah cakep bener dah ya. Di kita enggak, kadang-kadang narita tadi yang tipnya gedean dikit itu kan. Ya bisa iya bisa enggak Bu, makanya pastikan kalau memang ada no typing nggak boleh. Tapi kalau ada malis, kita bilangnya hadiah. Sama berlaku dengan guru sekolah. Kan anak sudah bayar sekolah, paketnya kan dididik, betul? Tapi kalau anak kita lulus kita kasih hadiah, ya boleh-boleh aja. Yang syubhatnya itu kalau kita ngasih hadiah sebelum ujian, ya. Atau arisan dipotong, haram hukumnya. Ibu 10.000 10 orang, berarti kan 100.000 dong. Tapi dipotong 5.000 buat uang apa, haram. Tapi kan kalau dipotongnya itu untuk sedekah yatim piatu, kita Lah, bikin akad dulu. Ini kan nabung, arisan kan nabung, naruh duit. Kalau nabung 100 ya balik 100 gitu lah. Dilala memang untuk makan-makannya bukan dipotong, kita urunan lagi yuk. Itu. Makanya suka Ustadz bilang arisan itu riba, haram, kesana arahnya. Main potong tanpa akad itu nggak boleh. Ya, Allah alam. Ya, fadhol yang telah kasih tahu. Waalaikumsalam. Ya. Kadang dia untuk memenuhi keinginan bersedekah dan menolong, dan juga kalau ada yang minta datang harus dikasih, ada yang butuh harus diminta. Kalau dia sedang tidak punya ya dia melakukan riba untuk menolong. Iya. Itu pertama, bagaimana itu seperti itu. Kemudian kalau kita ingatkan gitu bahwa syariat kita sebenarnya riba itu tidak sesuai dengan syariat kita. Iya. Dia bilang itu urusan Allah, mana yang benar mana yang salah, karena tujuan dia adalah ibadah. Iya. Kemudian dia bilang kalau dia pikir-pikir dia sih pasti masuk neraka. Iya. Dia bilang tapi kalaupun saya masuk neraka itu kan karena takdirnya Allah. Jadi kalau ridho saya masuk neraka itu gimana ya, misalnya kalau mendapatkan itu. Kasih kopi aja tuh orang bersenang-senang. Ini emang kalau pemakan riba nih kayak ahli kalam, kayak orang-orang yang jago ngomong agama tapi nggak hafal Quran sama hadis. Dia ngebela agama cuma pakai logika. Dia bersedekah pakai logika. Karena dia nggak kenal Allah. Allah baik cuma nerima yang baik. Apa iya Allah yang baik nerima sedekah dari riba yang nggak baik? Simpel kok bahasanya. Ya, yang nggak gitu itu salah dia. Makanya itu terjadi karena talbis. Ada kolaborasi di badan dia antara halal dan haram. Ya, orang kalau dalam talbis, makanya kita kalau belajar nih lurusin niat. Biar kata ibu sebulan sekali kumpul sama Aisyah ya. Gimana caranya nih jangan sampai ada talbis. Waktu datang kemari sama suami jangan ribut ya, sama mertua sama ini, atau jangan ada yang haram nih, supaya dapat ilmunya lurus. Kalau ada kolaborasi pasti ujungnya gitu. Kelihatannya agamais padahal menentang agama, atau beragama kayak ilmu kalam tadi. Jago ngomong tapi nggak bener.
Hari gini banyak ya retorika yang dipakai, logika, bahasa dan cara ngomong gitu loh. Enggak gitu harusnya ya. Ya wallahu alam. Kalau boleh dipoinin, buat Allah sih kebaikan ada pahalanya, dosa juga ada balasannya. Tapi ini orang baik sebenarnya, tinggal dijelasin aja supaya dia tetap baik dan lebih baik lagi nanti insyaallah. Barakallah ya. Fadhil, yang ada Maggie, kasih Maggie coba. Ini depan. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh saya ngerasa tuh kalau saya ikut kajian darah tinggi sama cinta hilang itu tak lagi bukan? Iya. Yang kedua, saya mau nanya kalau kita nanya sama AI, artificial intelligence, itu tuh sampai mana ya batasnya? Karena tuh kan kadang 10 kan, Iya. sampai profiling. Ya. Ya wallahu alam. Tapi memang banyak dalil yang menjelaskan silaturahmi itu panjangin umur, nyehatin badan, banyakin rezeki. Kamu kan belajar gini kan silaturahmi juga. Ya. Nabi sudah bilang nyehatin, ya wajar sekali. Saya juga punya ibu yang punya kanker di kepala yang makin hari makin membesar katanya. Udah berobat ke Malaysia, kemana gini. Sekarang hilang total dengan Quran yang dia baca gitu. Dia juga kena stroke kemarin. Sekarang sembuh total gitu lah. Padahal dia di sisi kita yang nggak bisa sembuh lagi. Saya yakin banget kalau Allah tuh menguji manusia itu dengan hal yang dia sanggup gitu ya. Adapun tentang masalah AI, provider lah ini istilahnya ya. Saya tuh yang saya hayalin sama teman-teman di Biker salah satunya tuh, kalian nggak bikin aplikasi map yang syar'i ya, Google Map gitu lah. Karena kalau nggak kita jadi musyrik nih, pede banget. Jakarta Bogor sejam 35 menit. 500 meter belok kanan. Kalau yang syar'i kan insya Allah. Ada bank syariah loh. Kenapa nggak ada map syariah? Betul? Kan cuma kurangi insya Allah doang kan? Astagfirullahaladzim. Saya ini kan tiap hari di jalanan gitu kan. Kalau udah mulai ada bongkaran aspal, saya pasti ngeliat map. Karena alternatif map yang nentuin kan. Kalau asalnya sih saya udah hafal Jakarta Bogor 20 tahun lebih ya, saya hafal banget gitu ya. Tapi saya lama-lama mikir, ini lama-lama nih kita bisa musyrik ini gitu loh. Buya datang berapa lama lagi? 35 menit, kepedean gitu kan. Padahal kita nggak tahu, mungkin kita jatuh, mungkin kita apa, betul. Ya sebenarnya sih selama memang masih batasan wajar dan kita nggak meyakini 100%, atau kita baca nih kemiripannya, oh iya, oh gini, oh segini, insya Allah deh selesai. Kalau apa memastikan itu tuh syirik lah dia nanti ya. Ya, ayo kita bikin yuk provider syar'i yuk, kayak belum ada deh itu. Karena ini ojol-ojol sudah syar'i semua loh, baik yang ngaji loh ya. Mudah-mudahan lebih syar'i lagi. Sama itu tuh ibu-ibu perjuangin dong bank darah syariah buat kalian loh. Kita tuh PMI belum syariah loh. Dan nggak tahu darah siapa yang masuk ke badan ibu. Saya ini berjuangin udah mau 15 tahun nggak jebol-jebol nih, karena dari Pak Yusuf Alam masalahnya di PMI-nya itu nggak bisa nerima mereka standar dokter. Makanya akhirnya sekarang kita kalau ada yang butuh darah kita iklankan via pengajian. Karena khawatir ibu-ibu yang nggak minum Homer, nggak makan babi atau hal yang haram, tapi darah yang masuk darah orang Cina yang haram gimana? Tidak sedikit orang hamil punya anak langsung cerai sama lakinya, ribut, emosi banyak. Kita cari nih, kita guru-guru nyari penyebab apa? Oh, masuk darah yang tidak jelas. Tuh diperjuangin tuh Bu, oh jadi pahlawan lah Bu ya, masya Allah. Fadol, ada lagi? Ayo sambil nunggu waktu deh. Ada, Meki. Nanti Meki pindah ke belakang habis ini. Silakan. Tetangga. Oke. Tetangga non muslim ya. Nah, tadi disampaikan di awal, bahkan Nabi perintahkan kita untuk menjauhi mayit orang kafir karena khawatir terkena azab. Gitu. Itu yang paling baik. Makanya kita menyiasati kalau tetangga ada yang meninggal non muslim,
Ya kita datang kalau mayitnya sudah nggak ada. Ya takziahnya jangan, ya mudah-mudahan Allah terima, bukan begitu bahasanya. Ya semoga kalian dapat hidayah dengan kematian orang tua kalian ini gitu ya. Ya jangan mendoakan kecuali minta hidayah. Yang belum berwudu supaya nggak numpuk, wudu yang lain nanya boleh, silakan. Fadhil, nah. Silakan. Oh situ dulu, hampir berurusan ya. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Haji yang tadi Pak Ustadz bicarakan, Indonesia itu haji reguler sendiri itu 40 hari dan haji Convention dan haji umroh itu kurang lebih 20 hari sampai 26 hari. Nah kan mungkin ada beberapa orang yang rezekinya berlebih dan mereka itu hanya bisa di sana 7 sampai 10 hari. Pertanyaan saya, selama rukun haji dan wajib hajinya itu terpenuhi, itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Ya memang haji itu kan kata Nabi al-hajju arafah. Haji itu kan wukuf di Arafah. Intinya sih itu sebenarnya. Kalau yang lainnya bisa bayar jam. Kalau wukuf nggak ada tawaran. Semua ritual dari tarwiyah, Arafah, Musdalifah, Mina, Aqobah, tasrik, dia nafar awal, nafar sani, terpenuhi semuanya. Tapi dia nggak wukuf, ya nggak sah hajinya. Nah biasanya jumlah angka bilangan orang berhaji itu tergantung kebijakan dari travel menawarkannya. Kalau ONH ya 40 hari. Kalau ONH plus ya tergantung akad, ya ada 23, 25 dan seterusnya. Atau kalau haji plus ya sekian hari. Nah ini kalau haji pejabat gimana nih Ustaz gitu ya. Sebenarnya haji itu dimulainya tanggal 8 tarwiyah. Selesainya tanggal 13 nafar sani. 8, 9, 10, 11, 12, 13 intinya cuma 5 hari. OTW-nya 8 jam. Ya 16 jam taruh 2 hari. Semuanya itu 7 hari cukup sebenarnya. Ya. Tanpa mengurangi rukun dan wajib haji harusnya. Karena kan kalau yang mau cepat berarti nggak perlu ke Madinah. Atau kalau yang mau cepat nggak perlu stay di Mekah. Setelah ifadah silakan pulang gitu ya. Karena putuslah larangan haji setelah itu gitu ya. Sebenarnya kalau memang dia nggak melanggar rukun dan wajib hajinya aman. Nah, ini kadang-kadang di kita ini mentang-mentang orang kaya nggak mau stay di Arafah di tempat yang begini-begini, maunya yang khusus. Atau di Musdalifah nggak pengen pating telek-tek tidur di hotel berlangit bintang-bintang gitu ya. Maunya di hotel sehingga bayar dam aja. Atau macam-macam lah ini yang mereka lakuin. Nah itu yang dimakruhkan sama ulama, karena dam itu buat si pelaku dosa. Dam bukan sengaja berdosa. Ya, Allah a'lam. Baik. Ada? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, tadi kan baru pindah di Jakarta, saya dari Jawa Timur, kan banyak keluarga yang saya tinggalkan, teman-teman kajian gitu. Terus gimana supaya saya ini mendoakan mereka tetap istiqomah, terus masa saya harus sebut satu-satu gitu Pak Ustaz dalam mendoakannya. Seperti itu Pak, dan Pak Ustaz dapat salam dari teman-teman kita kajian di MT Umayyah Surabaya. Oh Surabaya. Berharap Pak Ustaz bisa. Amin, amin insyaallah ya. Sidoarjo the geng gitu. Taib ya. Yang pasti Bu, kalau udah bahasanya istiqomah, itu harus yang dirapikan pertama hubungan kita sama Allah. Jadi jangan cuma merasa kenal Allah. Kalau bisa nih ciri khas Majelis Taklim Aisyah ini hafal 99 nama Allah gitu ya. Jadikan ciri. Karena nanti kalian tuh minta istiqomah sama Allah. Nah kalau hubungan kita nggak bagus, takutnya kita cuma merasa istiqomah. Atau yang dikhawatirkan nanti doanya sama, Tuhannya sama, minta di waktu yang sama, dengan cara yang sama, tapi hasilnya beda. Ini bahaya. Jadi kalau saran saya sih, ya rapikan hubungan sama Allah, minta semua sama Allah dengan tauhid yang betul, Allah akan jawab nanti insyaallah ya. Salam balik sama teman-teman di sana insyaallah. Barakallahu fiik ya. Fadhal, silakan satu lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanya
pernah dirawat di salah satu rumah sakit. Jadi beliau tidak rela waktu itu dimandikan oleh perawat laki-laki, Ustaz. Iya. Sehingga beliau minta keluar dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian kadarullah beliau meninggal. Itu bagaimana, Ustaz? Apa poinnya apa? Poinnya itu yang saya mau tanyakan, bagaimana dalam keadaan koma kemudian sadar dimandikan oleh perawat yang laki-laki gitu. Taib. Iya, nggak jadi dosa buat dianya. Walaupun sadar ya Ustaz. Iya, karena dia sakit, nggak mampu. Kayak orang yang harus dioperasi ketika melahirkan sama dokter laki, darurat beda. Paling yang diamanatkan aja yang mungkin zolim dengan amanah. Mama kalau meninggal atau nanti pengennya yang mandiin tuh kalian atau perempuan. Prakteknya kadang-kadang nggak segampang itu prosedur rumah sakit kan. Itu sudah darurat masuknya. Wallahu a'lam bishawab. Mayitnya nggak ada masalah ya. Barakallah. Nah. Baik, khalas, semoga manfaat yang disampaikan ya insyaallah bermanfaat banyak nih ya. Kita berharap Allah berikan yang terbaik dalam hari-hari kita ke depan. Tetap semangat belajar ya. Teruslah menuntut ilmu agar Allah jadikan hari-hari kita ke depan lebih baik lagi nanti insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita ya. Doakan majlis ilmu ini semoga istiqomah selalu. Doakan pula tempat yang difasilitasi buat kita ini pun jadi tempat yang baik buat kajian selalu insyaallah ya. Begitu pula semoga Allah berikan yang terbaik buat negeri kita Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.